Selamat siang, Mas Anies, Mas Ahaye. Ini berbicara soal sustainability nih, keberlanjutan. Nah, salah satu hal yang mungkin jadi sorotan juga soal keberlanjutan program kerja dari pemimpin sebelumnya. Langsung saja kita sebutkan programnya IKN nih, Mas Anies dan juga Mas Ahaye. Sebenarnya pandangan dari Mas Anies dan Mas Ahaye sendiri terhadap proyek ini itu seperti apa sih? Karena kan muncul pertanyaan begitu, apakah akan dilanjutkan, apakah tidak, dan apa kalau tidak dilanjutkan itu berarti jadi antitesa dan sebagainya. Mungkin bisa di-clarify di forum ini begitu oleh Mas Anies dan juga Mas Ahaye. Kemudian sekaligus dikit lagi ya Bang Zaki, soal meritokrasi nih Mas Anies. Itu great vision gitu, cuman dalam praktiknya, dalam realitanya Mas Anies akan dihadapkan dengan berbagai rintangan, mulai dari mungkin partai-partai pengusung Mas Anies yang punya kepentingan masing-masing. Nah, gimana kemudian Mas Anies menyelesaikan masalah itu gitu? Kayak apa yang akan dilakukan Mas Anies? What kind of leader you want to be when you become the president of Indonesia? Rasanya lebih baik kita langsung saja kepada teman-teman jurnalis. Ini sudah seratusan orang yang hadir ini, Mas Anies, dari berbagai media mainstream tentunya ya, stasiun televisi, kemudian juga media online, dari radio dan lain sebagainya. Yang jelas ini kredibel semuanya, Mas, nggak ada yang abal-abal di sini, bisa dipertanggungjawabkan. Tentunya kita ingin juga menghadirkan gagasan-gagasan, harapan-harapan atau aspirasi, bahkan pertanyaan yang ingin diutarakan pada forum ini. Kami persilahkan, nanti mohon teman-teman bisa menyampaikan nama dan dari mana medianya. Silakan, Mas Zaki bisa membantu saya untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bagus dari KBA News, Pak. Ini bisa ke Pak Anies atau ke Mas Ahaye. Tadi soal yang dibilang Pak Anies itu kesetaraan ekonomi. Artinya kan menghadirkan orang-orang baik di pemerintahan Pak Anies, dan misalnya yang dipilih sama Pak Anies itu Pak Ahaye itu nanti di 2024 itu bagaimana gitu loh strateginya. Reformasi politik itu, Pak. Menghadirkan orang-orang baik itu di pemerintahan yang akan datang, Pak. Izin Pak, Rio dari CNN TV. Tadi mendengarkan apa yang dijelaskan oleh Pak Anies, saya fokus kepada pendewasaan demokrasi ya Pak. Kalau yang ingin saya tanyakan, apa yang kemudian bisa digarisbawahi oleh Pak Anies dalam perkembangan demokrasi kita hari ini, Pak? Karena kan kalau kita lihat sebenarnya hari ini masyarakat bebas berbicara, bebas berekspresi begitu. Tapi satu problem yang kita hadapi sekarang adalah bagaimana suara itu tidak diimplementasikan dalam sebuah kebijakan. Termasuk dalam ketika kita mengesahkan KUHP itu juga mendapat sorotan yang begitu kritis dari global begitu Pak. Nah, dari pendewasaan demokrasi ini tentu itu menjadi sebuah gagasan yang baik. Tapi kemudian kita ingat bahwa ini dalam politik, gagasan yang baik itu juga dapat dipandang oleh lawan politik ini menjadi sebuah hal yang berlawanan begitu Pak. Nah, artinya yang ingin saya tanyakan, bagaimana jika nanti Pak Anies memimpin itu sebagai konkretnya, apa yang kemudian kita bisa pegang dalam kebijakan misalkan yang akan Pak Anies bawa dalam pendewasaan demokrasi kita ke depan, Pak. Terima kasih. Yang perempuan nggak ada nih. Ini dari sini dulu deh gantian. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Anies Baswedan, Pak Ahaye. Saya Fauzi dari kantor Berita Indonesia Antara.
satu-satunya kantor berita milik pemerintah ya. Langsung mati tuh. Cek tes. Ya, boleh. Maaf, mungkin persoalan teknis ya. Izin, saya kayaknya harus dekat nih. Ya. Jadi saya menyimak beberapa diskusi terkait gagasan-gagasan dari saya panggilnya Kakak Anies Baswedan aja, biar lebih akrab gitu. Gagasan-gagasan tadi saya mencatat begitu banyak gagasan yang terkait dengan ekonomi. Kakak Anda bicara soal menjaga demokrasi, pertumbuhan ekonomi, terus yang berkaitan dengan ekologi dan kolaborasi. Saya tidak mendengar bagaimana seorang mantan Menteri Pendidikan di tahun 2014 lalu itu berbicara soal gagasan bagaimana peningkatan kualitas sumber daya manusia. Artinya di 2045 nanti ada bonus demografi. Nah, ini belum saya mendengar bagaimana sih ke depannya yang pernah membawahi Kementerian Pendidikan di 2014 misalnya yang 10 tahun yang lalu sudah berbicara tentang pendidikan, malah tidak dibicarakan lagi ketika saat ini jelang-jelang bonus demografi nantinya. Kira-kira kedepannya seperti apa untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia? Terima kasih. Ya, terima kasih Mas. Izin Mas Anies, Mas AHY sudah 3 untuk sesi pertama. Mungkin bisa bantu direspon dulu. Ya. Terima kasih. Jadi pertama tentang bagaimana menghadirkan orang-orang yang baik. Jadi sebenarnya ini adalah kunci, Mas, yang dari KBA tadi ya. Kuncinya ada pada orang memang. Memperbaiki sesuatu, kita membutuhkan orang-orang yang terpercaya. Terpercaya itu menurut hemat kami ada 3 unsur. 1, dia kompeten, punya kompetensi dan teruji dari rekam jejaknya. Yang kedua, dia berintegritas. Dia orang-orang yang tidak bermasalah. Yang ketiga, dia orang yang memiliki kedekatan dengan masyarakat, dengan problematika masyarakat. 3 unsur ini akan bisa membentuk pribadi terpercaya. Ini yang kemudian menjadi kunci. Nah, kami melihat di dalam perjalanan kerja kita selama ini ketemu dengan begitu banyak orang-orang yang bisa menjadi pribadi terpercaya, trustworthy, orang bisa dipercaya. Seringkali mereka-mereka yang memiliki 3 ini malah tidak mendapatkan kesempatan untuk untuk negara memanfaatkan kompetensinya, integritasnya, kedekatan masyarakatnya bagi orang banyak. Justru di sini peran negara. Negara harus bisa memberikan ruang kepada mereka agar mereka ikut di dalam pengelolaan urusan-urusan masyarakat supaya dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dengan baik. Mekanismenya banyak sekali yang bisa dipakai. Ada supply dari partai, ada supply dari private sector, ada supply dari akademis, ada supply dari NGO, ada supply dari think tank, ada banyak sekali nih supplier-supplier ini yang kemudian nantinya kita uji dengan 3 hal tadi. Gitu ya, Mas, yang pertama. Kemudian yang kedua, Bung Rio, terkait dengan partisipasi masyarakat yang masukannya gimana supaya bisa diterima, gimana supaya diadopsi.
Saya akan cerita saja bagaimana kami mengerjakan itu di Jakarta. Banyak hal di Jakarta ini yang ketika kita menyusun kebijakan, itu membutuhkan dan kita berikan ruang kepada partisipasi publik dalam artian sesungguhnya. Kalau partisipasi publik itu diberikan kepada kelompok yang powerful dan punya pengaruh, itu biasa. Tapi kalau diberikan kepada mereka yang biasanya tidak didengar, biasanya dilewatkan, itu baru yang menurut kami unik. Saya beri contoh, penataan di Jakarta untuk kampung-kampung, itu melibatkan warga kampungnya. Nomor satu warga kampungnya. Yang kedua, melibatkan NGO yang terlibat di wilayah itu, melibatkan think tank yang banyak bekerja di situ. Yang ketiga, melibatkan pakar di bidang tersebut. Yang keempat, melibatkan fasilitator, dan kemudian baru pemerintah. Jadi perubahan-perubahan yang kita lakukan dibahas bersama memang menjadi perlu waktu. Tapi inilah sebuah proses yang menjaga keguyuban, sehingga ketika hasilnya muncul di ujung, semua merasakan kepemilikan, semua merasakan ini hasil permusyawaratan. Walaupun tidak selalu semuanya sepakat dengan keputusannya, karena menghasilkan sebuah musyawarah yang semua setuju itu tidak mudah. Ada selalu yang tidak setuju, tetapi di dalam prosesnya semua mendapatkan kesempatan. Itu yang kita kerjakan di dalam penataan-penataan yang kita kerjakan di Jakarta, melibatkan. Bahkan ketika kita mau melakukan reformasi atas transportasi umum di Jakarta, itu kita undang semua pelaku-pelaku transportasi umum. Dan pertemuan pertamanya galaknya luar biasa. Saya ketemu dengan pelaku-pelaku operator itu, wah, mereka menyampaikan, kami begini yang kami rasakan. Pertemuannya perlu waktu beberapa bulan, berkali-kali, kalau tidak salah lebih dari 70 kali, tentu bukan saya yang 70 kali, saya membuka di awal, di tengah, proses negosiasi terus sampai ketemu di ujung. Tapi itu dijalani, dan ketika itu selesai, hasilnya solid, semua ikut. Tidak semua setuju, tapi semua ikut. Itu contoh ya. Nah inilah, makanya saya sering sampaikan, kalau mau menduga besok akan bagaimana, lihatlah kemarin seperti apa, karena itulah prediktornya. Dan yang terakhir Bung Fauzi, jadi sektor-sektornya banyak Bung Fauzi. Jadi ketika bicara tentang misalnya tadi kesetaraan, kesempatan, keadilan, maka itu ada sektornya. Ada sektor pertanian, ada sektor pendidikan, ada sektor perumahan, ada sektor transportasi, itu sektor. Yang saya sampaikan tadi adalah gagasan dasar yang harus digunakan di semua sektor. Jadi ketika sampai kepada sektor pertanian misalnya, maka kita ingin terjadi peningkatan pertumbuhan yang setara. Maka baik petaninya, baik pengelolaan pasarnya, baik end usernya, semua mendapatkan kesetaraan distribusi kesejahteraan. Ketika sampai kepada pendidikan misalnya, maka pendidikan di perkotaan dengan pendidikan di pedesaan ada kesetaraan kesempatan. Di perkotaan pun ada kesetaraan antara mereka yang berasal dari keluarga berstatus sosial ekonomi tinggi dengan mereka yang berstatus sosial ekonomi rendah. Jadi yang tadi saya sampaikan adalah gagasan-gagasan fundamental yang itu digunakan di dalam setiap sektor. Jadi ketika saya mimpin Jakarta kemarin, ini boleh dicek kepada dinas-dinas, saya sampaikan kepada semua, kita berada di sebuah gedung, namanya Balai Kota tuh, yang jaraknya hanya 1 kilometer dari tempat pembukaan Undang-Undang Dasar 45 disepakati, namanya Gedung Pancasila. 1 kilometer, dan di pembukaan Undang-Undang Dasar itu dikatakan Republik ini didirikan, ujungnya adalah menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi dinas pertamanan, di mana kebijakan yang tidak menghasilkan keadilan, bagaimana membuat kebijakan pertamanan
sesuai dengan prinsip keadilan. Nah selama ini rupanya kalau bicara pertamanan nggak masukkan unsur keadilan, tapi masuk ke keadilan. Pertanyaan berikutnya nih, bagaimana kebijakan pembangunan jalan memasukkan unsur keadilan? Nah itu yang mau nyusun perencanaan jalan jadi berpikir, gimana ya masukin keadilan? Nah ini perintah Republik menghadirkan keadilan sosial, jadi semua sektor harus, termasuk sektor pendidikan. Dan begitu ada kesetaraan dan ada prinsip meritokrasi, maka pengembangan kualitas manusia itu meningkat. Dan kalau boleh saya usul, Bang Fauzi, kita jangan gunakan istilah SDM, kalau boleh usul, tapi kita gunakan istilah kualitas manusia, sehingga kita meningkatkan kualitas manusia, bukan manusia sebagai alat produksi. Ketika disebut sebagai sumber daya manusia, dia setara dengan sumber daya alam, setara dengan sumber daya uang, setara dengan sumber daya teknologi. Itu adalah sebuah fungsi produksi ekonomi. Dalam production function itu ada unsur manusia, unsur alam, unsur modal, unsur teknologi. Akhirnya kita sebut sebagai sumber daya manusia. Lalu pendidikan ditempatkan sebagai persiapan kerja. Sementara pendidikan bukan semata-mata untuk persiapan kerja. Pendidikan adalah untuk menghasilkan pribadi yang berkarakter, yang bisa meraih cita-citanya, dan bisa meraih kebahagiaan dan memberikan manfaat bagi semua. Jadi itu sektornya. Nah, insya Allah nanti kalau prinsip-prinsip ini dipegang, sektor-sektor itu pun bisa dikembangkan. Gitu ya, Bang Fauzi. Terima kasih. Ya, salam buat antara semua. Kita tepuk tangan dulu. Terima kasih Mas Anies. Kalau saya memperkuat apa yang tadi disampaikan oleh Mas Anies Baswedan, khususnya terkait dengan isu terakhir yang tadi dibahas, bagaimana melihat manusia Indonesia hari ini dan ke depan. Tadi Mas Fauzi ya, saya hanya ingin melengkapi ataupun paling tidak memperkuat yang sudah disampaikan oleh Mas Anies. Pertanyaan itu sangat mendasar dan confirm setiap kami berkeliling ke berbagai wilayah Indonesia, setiap melakukan dialog rakyat, baik dalam lingkup kecil maupun dalam lingkup yang besar menghadirkan ribuan masyarakat, selalu paling tidak ada satu pertanyaan terkait dengan bagaimana nasib manusia Indonesia. Sering kita mengglorifikasi kita punya bonus demografi. Pada tahun 2030 hingga 2040 kita akan memasuki masa puncak bonus demografi. 70% akan berusia produktif. Nah, the big question, pertanyaan besarnya adalah mau diapakan jumlah besar itu? Apakah akan menghadirkan kekuatan atau justru kontraproduktif? Apakah justru menghadirkan banyak masalah? Oleh karena itu, menurut saya, salah satu hal yang harus dilakukan perubahan dan perbaikan ke depan ini adalah bagaimana negara, pemerintah nasional bisa menempatkan manusia sebagai prioritas pertama dan utama. Pembangunan manusia. Bukan kita mengatakan pembangunan fisik tidak penting, ya sangat dibutuhkan, tetapi kalau orientasi pembangunan itu serba benda, memang gampang dilihatnya, bisa diselebrasi dalam waktu cepat. Bikin hari ini, besok jadi, lusa diresmikan, menjadi sebuah prestasi, bahan untuk next election. Alami, semua politisi saya rasa juga punya harapan untuk membangun seperti itu. Semua pemimpin juga harus membangun seperti itu. Tetapi jangan sampai menomorsekiankan pembangunan yang paling mendasar, yaitu tadi yang disampaikan Mas Anies, manusianya bagaimana. Jangan hanya menjadi objek pembangunan. Bukankah pembangunan untuk rakyat, bukan rakyat untuk pembangunan. Jadi kita menyanyikan bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, tetapi seringkali melupakan bahwa
esensi utama dari negeri ini ya manusianya kita semua. Jadi bonus demografi tidak begitu berarti Bang Fauzi tanpa bonus kompetensi. Ini yang menjadi keyakinan kami. Oleh karena itu tadi berkali-kali Mas Anies menyampaikan skill sets ya, kompetensinya seperti apa, integrity itu mahal sekarang. Ada yang suka menuding, wah zaman sekarang generasi muda sekarang ini tidak berkualitas, artinya pengen serba instan. Saya harus mengatakan, jangan salahkan generasi sekarang dong. Kalau ada sesuatu yang terjadi hari ini, kita cek generasi sebelumnya seperti apa. Saya juga termasuk yang membela, jangan sampai seolah generasi Z tidak setaf generasi sebelumnya. Generasi Y tidak setaf generasi sebelumnya. Artinya kita saling menyalahkan antar generasi. Padahal keberlanjutan antar generasi itu mutlak. Ini butuh leadership yang menyatukan pemikiran tapi juga tadi menghadirkan kebersamaan, kolaborasi, sinkronisasi antar generasi. Nah kemudian kalau kita melihat jauh, kita coba, Bang Fauzi umurnya berapa sekarang? 30? 33. Tahun 2045 usianya berapa? Insya Allah umur panjang. Berapa? 50-an ya? Kalau ini yang gondrong nih umurnya berapa? 26. Suaranya bass juga ya. 26 tahun 2045 umur berapa? 39. Hah? 38. 40-an lah ya. Ya artinya teman-teman sekalian nanti insya Allah 2045 yang akan memimpin dan mengawaki negeri ini. Kita harusnya fit away zaman itu, ketika itu. Nah, harus kita siapkan dengan baik. Mudah-mudahan kami ini bisa menjadi jembatan yang baik buat generasi berikutnya pada saatnya mengawaki, memimpin Indonesia yang jauh semakin maju dan sejahtera. Itulah sebetulnya semangat dari founding fathers kita. Selalu ada progres. Jadi perubahan bukan tanpa arti, bukan hanya sekedar mengubah sesuatu yang tidak diperlukan. Kami ingin menyoroti bagaimana prioritas ke depan itu pembangunan kita diletakkan secara kokoh pada pembangunan manusianya. Nah, berbicara pembangunan manusia, Mas Anies, saya yakin Mas Anies juga memiliki banyak sekali gagasan. Kita bicara juga harus dalam konteks yang utuh. Jangan melihat Indonesia seperti entitas yang berdiri sendiri. Kita punya kedaulatan benar, tapi sebagai warga dunia tadi yang sampaikan Mas Anies, kita harus melihat lingkungan strategis di sekitar kita, Asia Tenggara, lebih jauh Indo-Pasifik, lebih jauh ya tentu dunia. Kita lihat negara-negara yang maju memang mengedepankan pembangunan manusianya itu sendiri, tidak hanya pembangunan yang serba fisik. Oleh karena itu, jika kita perkuat sektor pendidikan, sektor kesehatan, pengurangan kemiskinan, peningkatan lapangan pekerjaan, menambah kompetens dan juga skill sets dari generasi muda, mudah-mudahan tadi benar-benar menjadi mesin pertumbuhan ekonomi yang sustainable dan juga berkeadilan. Kira-kira itu tambahan dari kami, mudah-mudahan juga bisa menentukan, kita ke depan harus menentukan industri prioritas, sehingga bisa diturunkan kira-kira kompetensi semacam apa yang dibutuhkan oleh manusia-manusia kita, generasi muda kita. Demikian Mas Anies, terima kasih. Kalau boleh explore sedikit lagi dari pengalaman perjalanan selama ini, gimana respon dan inisiasi yang muncul dari generasi bawah kita terhadap Indonesia ke depan? Iya, sebetulnya secara umum optimis bahwa Indonesia bisa benar-benar menjadi negara maju, tapi paradoks ya, juga hadir pesimisme ketika mereka menyadari, ini baru saja saya ketemu siapa namanya kemarin ya, di Palu ada seorang mahasiswa, Mas kami dari Donggala, Wahyu namanya Wahyu, bagaimana kami mau maju hanya 3% yang bisa melanjutkan perguruan tinggi. Artinya pendidikan tidak bisa diakses dengan baik oleh seluruh kalangan masyarakat. Ada seorang ibu, Mas anak saya ini berprestasi,
mau 2 kali pertukaran pelajar segala macam kami nggak mampu karena dihantam kota Palu ketika 2019 yang lalu ya, 18 tsunami hancur habis sehingga tentu tidak punya kemampuan untuk menyekolahkan anaknya, termasuk juga akhirnya potensi yang dimiliki juga bisa dikatakan begitu saja, sia-sia begitu saja. Jadi cerita-cerita semacam ini Mas Anies memang banyak sekali. Harapannya adalah ke depan tentu semakin terbuka dan negara juga lebih sabar untuk menginvestasikan segala sumber daya yang dimilikinya untuk pembangunan manusia. Walaupun sekali lagi tidak bisa dipetik dalam waktu 1-2 kali pemilu. Mungkin butuh waktu 15 tahun, 20 tahun, tapi pada akhirnya mereka yang punya kualitas itulah yang akan membuat negara kita makin maju. Begitu. Terima kasih Mas. Ya, terima kasih Mas Anies, Mas Ahaye. Izinin karena waktunya terbatas, karena tadi belum ada yang perempuan, saya lihat Vira ya, Tempo ya. Ya, mohon maaf nih, ada duluan di depan ternyata. Vira, Tempo, atau Ebony nih, silakan nih. Berdua deh memutuskan nih, yang mana nih? Hah? Titip ke aku aja, Pak. Pendek ya, pendek aja. Izin, ini apakah? Oh nggak oke. Yeay. Satu Vira, satu Ebony, tapi tolong pendek aja ya.